Hai guys, bertemu lagi bersama saya di Iren Wisan Channel. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi mengenai trik cepat dan anti gagal untuk membuat bolen pisang. Langsung aja ya, kita simak cara pembuatannya dan bahan-bahannya sebagai berikut. Bahan pertama yang kita pergunakan adalah tepung serbaguna sebanyak 500 gram, 75 gram margarin, 10 gram garam, dan 50 gram gula pasir, serta 1 buah butir telur dan 200 gram air es. Lalu bahan B adalah 150 gram pastry fat dan 50 gram margarin. Lalu bahan C yang akan kita pergunakan sebagai isiannya adalah coklat Ceres double hazelnut, kemudian kita campur dengan dark coklat sebanyak 100 gram dan Ceres double hazelnutnya juga 100 gram ya. Nah, untuk pisangnya saya menggunakan pisang tanduk. Satu buah saya bagi menjadi 6 bagian. Itu kalau untuk yang ukuran pisang bolen yang besar. Tapi kalau kalian mau membuat pisang bolen dengan ukuran yang lebih kecil, kalian dapat bagi menjadi 8 bagian. Lalu saya mempergunakan keju batang cheddar. Itu saya potong-potong kotak memanjang. Dan saya juga menggunakan keju parut sebagai topping untuk di atasnya ya. Oke, kita langsung ke cara pembuatannya sebagai berikut. Oke, pertama kita akan memasukkan tepung terigunya sebanyak 500 gram ke dalam wadah yang telah disediakan. Lalu kita masukkan gula pasir, garam, dan juga telur. Lalu masukkan air esnya sebanyak 200 gram secara bertahap ke dalam adonan, sambil kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya adonan menjadi lebih basah dan bisa tidak berhamburan kemana-mana ya. Selanjutnya kita akan mixer dengan menggunakan hand mixer yang ulir ya teman-teman. Nah, karena kita menggunakan hand mixer, maka kita harus mempergunakannya dari speed yang paling rendah, lalu bertahap menggunakan speed yang paling tinggi. Nah, karena kita menggunakan hand mixer, bukan standing mixer, maka teman-teman harus tahu celahnya ya. Jadi pada saat kita melakukan memixer adonan ini, kita tidak perlu melawan adonan. Jadi pada saat dia berputar, ikuti saja arahnya. Sambil secara berkala kita tarik mixernya, kemudian kita turunkan kembali. Kita terus tetap ikuti kemana arah dia berputar. Jadi tanpa perlu memaksa untuk mixer tersebut mengikuti arah yang kita inginkan ya. Setelah adonan menjadi seperti ini, kita bisa masukkan margarinnya secara bertahap ke dalam adonan. Nah, sambil kita juga bisa bantu dengan menggunakan sudet apabila ada adonan-adonan yang masih kering di pinggir-pinggiran wadahnya ya. Tujuannya supaya semua adonan menjadi rata dan kalis. Nah, setelah adonan menjadi seperti ini, kita bisa hentikan ya teman-teman. Lalu kita persiapkan tempat untuk nantinya kita akan menguleni
supaya tetap adonan menjadi lebih kalis ya. Nah, kita bisa taburi dulu tempatnya dengan tepung supaya tidak menempel. Nah, kita sambil remas-remas lagi supaya dia betul-betul rata secara sempurna ya, adonannya juga lebih lembut. Adonan juga nggak perlu terlalu elastis sekali ya teman-teman, yang penting dia sudah kalis, sudah seperti itu cukup. Lalu kita bisa tutup adonan ini dengan menggunakan plastik wrap. Tujuannya apa? Supaya adonan tidak menjadi kering ya dan tetap lembab. Lalu kita bisa simpan di dalam kulkas selama 15 menit agar adonan istirahat dan menjadi lentur. Nah, sambil menunggu kita bisa memixer bahan B ya teman-teman, yang gabungan dari pastry fat dan margarin. Kita mixer dulu agar campuran menjadi lebih merata dan homogen. Nah, setelah campuran merata, kita dapat sisihkan. Lalu selanjutnya kita dapat mulai memanaskan coklat darknya dan coklat hazelnutnya secara metode double boiling ya teman-teman. Tujuannya apa? Supaya coklatnya itu tidak menjadi gosong. Nah, kita akan memanaskan coklat ini dengan penambahan 2 sampai dengan 3 sendok makan margarin. Tapi kalau kalian nggak suka coklatnya terlalu encer, kalian bisa menambahkan margarinnya cukup 2 sendok makan saja ya teman-teman. Nah, seperti ini kalau hanya penambahan 2 sendok makan ya teksturnya. Tapi kalau ini saat ini saya akan menambahkan 1 sendok makan lagi untuk margarinnya, sehingga totalnya saya menggunakan 3 buah sendok makan. Nah, jadi nanti memang teksturnya agak lebih encer, tapi semua sesuai selera aja ya. Kalau memang kalian tidak suka terlalu encer ya silahkan cukup dikurangi menjadi 2 sendok makan. Nah, ini tekstur kalau saya menggunakan 3 sendok makan margarin ya, memang dia jadi lebih encer coklatnya. Nah, ini teman-teman adonan yang kita sudah istirahatkan di kulkas selama 15 menit ya, kita keluarkan. Lalu saya akan membaginya ke dalam 2 bagian. Tujuannya agar nanti mempermudah kita pada saat menggilas ya. Jadi kita bagi 2, kurang lebih beratnya itu di angka 440. Nah, ini beratnya satu bagian ini 439 ya. Gak apa-apa antara 439 sampai 440 yang kita timbang. Lalu kita bulat-bulatkan dan kemudian kita akan tutup kembali dengan plastik wrap. Lalu ini adalah 2 pastry fat yang sudah saya pisahkan untuk masing-masing adonan yang sudah kita bagi 2 tadi. Langkah pertama, kita taburkan terlebih dahulu alas penggilasannya dengan tepung terigu ya teman-teman. Tujuannya agar adonan ini tidak menempel, sehingga kita mudah untuk menggilasnya. Nah, lalu kita juga kasih tepung ya ke bagian rollnya, rolling pinnya. Kita gilas secara perlahan agar dia menjadi merata, melebar ya. Nah, setelah adonan kita pipihkan, kita akan oleskan dengan pastry fat sebanyak 3/4 ya dari lebarnya adonan ini. Nah, pastry fat yang kita sudah bagi 2 tadi, kita juga akan bagi 4 lagi ya. Kurang lebih kalian perkirakan aja. Untuk nanti kita akan 4 kali melakukan pengolesan terhadap adonan. Nah, kita oleskan secara merata pada setiap bagian, tapi cukup hanya 3/4 bagiannya saja. Lalu kita lipat dari bagian yang tidak ada pastry fatnya ke tengah, kita lebarkan, kita ratakan, lalu kita lipat lagi. Nah, seperti ini. Oke, kita akan tandain, kita lebarkan supaya dia mempunyai bentuk yang rata ya.
Lalu kita tandain 1 kali. Nah, itu artinya 1 kali kita sudah merolling dan memberikan pastry fat. Lalu kita kembalikan ke dalam wadah dan kita ambil adonan yang satunya lagi. Lalu kita tutup lagi dengan menggunakan plastik wrapnya ya, supaya adonan tidak menjadi kering. Demikian pula kita akan lakukan untuk adonan yang kedua, dan seterusnya kita akan lakukan hal yang sama ya, sampai dengan 4 kali pengulangan. Untuk setiap kali perollingan itu kita tetap akan mendiamkan selama 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit pendiaman, kita buka dan kita akan melakukan perollingan yang kedua kalinya. Tetap sama ya, kita akan memberikan tepung kepada rolling pin, lalu kita akan merolling dari sudut yang berbeda, dari arah yang berbeda. Nah, kita bisa lihat kita akan buat arahnya itu berlawanan ya untuk merollingnya. Nah, kita akan seperti itu, arah yang berlawanan. Pada saat merolling ini kita pelan-pelan aja ya teman-teman, karena kenapa? Nanti dikhawatirkan adonan itu bisa jadi pecah. Nah, jadi perlahan, tidak usah terlalu ditekan sekali, karena adonan sudah cukup lentur, jadi dia akan otomatis bisa melebar sendiri. Saya tidak akan skip ya, jadi kalian bisa lihat prosesnya. Nah, pelan-pelan saja sampai sudah cukup tipis, lalu kita baru akan dapat memberikan pastry fatnya kembali. Oke, lalu kita lipat lagi ya, seperti tadi, dari yang atas ke tengah, lalu lipat lagi. Nah, ini berarti artinya sudah 2 kali rolling. Kita akan lakukan secara berulang sampai dengan 4 kali ya. Nah, setelah 4 kali kita melakukan perollingan dan memberinya dengan pastry fat, kita saat ini akan melebarkan dan akan membagi-baginya menjadi kulit pastrinya ya. Nah, sekarang saatnya kita parting ya teman-teman. Kita bisa membaginya sesuai dengan selera kalian. Kalau memang kalian memotong pisangnya itu 1 buah menjadi 6 bagian, kalian bisa membagi kulit pastrinya ini menjadi 12 potong ya. Tapi kalau kalian membagi 1 buah pisang menjadi 8, nah itu kalian bisa bagi menjadi 16 bagian. Sekarang kita akan ambil 1 buah kulitnya, taburin dulu dengan tepung, lalu kita akan pipihkan. Nah, pada saat kalian memipihkan, jangan terlalu tipis sekali ya. Tipis boleh, tapi jangan sampai terlalu tipis sekali. Dikhawatirkan nanti isiannya bisa keluar atau bahkan kulit pastrinya bisa pecah gitu. Kalian kira-kira saja supaya jangan sampai rusak ya. Nah, seperti itu. Kita rolling dengan pelan-pelan. Jadi tidak usah terlalu keras ya teman-teman. Nah,
nanti setelah kulitnya itu cukup lebar, kalian bisa mulai memberikan isiannya coklatnya dulu. Nah, seberapanya itu terserah kalian aja. Setelah coklat, kita taruh di atasnya adalah keju yang sudah kita potong-potong tadi. Lalu pisang. Nah, pisang yang saya pergunakan ini adalah pisang tanduk yang saya tidak panggang sebelumnya ya, karena kalau dipanggang efeknya memang dia lebih awet, cuman jadi lebih keras teman-teman. Lalu kita lipat seperti ini ya, yang rapi. Nah, lakukan seperti itu untuk seterusnya. Nah, setelah semuanya jadi, kita akan mempersiapkan satu buah telur yang akan kita tambahkan susu kental manis 2 tetes pewarna kuning. Lalu kita oleskan kuning telur ini pada bagian atas dari kulit pastrinya, agar memberikan suasana yang berwarna kuning kecoklatan ya teman-teman. Tapi kalian hati-hati menambahkan pewarna kuningnya, karena kalau terlalu kuning efeknya nanti warna dari pisang balen ini akan cenderung kecoklatan ya. Lalu kita akan menambahkan choco chip dan juga keju yang sudah diparut ke atas pisang balen ini ya sebagai toppingnya. Lalu setelah siap, kita akan panggang pada suhu 175 derajat Celcius selama 30 menit dengan api bawah dan 20 menit dengan api atas dan bawah. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Gimana? Kalian bisa lihat ya bahwa kulitnya itu berwarna kuning kecoklatan, terlihat sangat garing, namun di dalamnya sangat lembut. Kemudian juga berlapis-lapis. Nanti saya akan tunjukkan di bagian belakang ya. Nah, yuk langsung kita cobain yuk gimana hasilnya. Ini teman-teman, kalian bisa lihat ya, kulitnya itu berlapis-lapis, di bagian luarnya dia garing, renyah. Nah, kemudian di bagian dalamnya dia juga bisa berlapis-lapis, kopong ya. Kalian lihat ya, tuh, dia berlapis-lapis dan dia juga kopong. Itu yang kita inginkan ya. Nah, rasanya itu juga kulitnya gurih ya, gurih, kemudian dalamnya juga pisangnya manis, kemudian coklatnya juga pas, saya nggak mau terlalu banyak coklat. Pokoknya kalian nggak bakal nyesel kalau praktekin resep ini di rumah ya teman-teman. Nah, kalau kalian suka dengan video-video saya, jangan lupa untuk like, comment, and share ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa juga untuk kasih subscribe di akhir video ini. Thank you.